Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita. Dan nikmat rahmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam yang insya Allah semoga Allah senantiasa menjaganya hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Dan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga ini semua istiqomah senantiasa Allah jaga hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini Jumat pada subuh kita akan bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran bersama berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin, masih jilid 1 dalam bab muraqabah, yaitu senantiasa merasa dilihat atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang, bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan kita bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini insyaallah kisahnya sudah masyhur. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar tentang kisah ini, tapi tidak ada salahnya ya kalau kita ulang kembali agar kita lebih mantap. Kami ulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Orang yang berkulit belang ya, atau sopak ya, penyakit sopak ini, penyakit kulit semacam penyakit kulit ya. Kulitnya gitu. Intinya jelek ngoten nggih, ada kayak semacam bekas luka-lukanya. Kemudian orang yang berkepala botak ya. Botak nih mboten gadah rambut, dan orang yang buta. Jadi 3 orang berpenyakit sopak, yang satu lagi buta, yang satunya lagi buta. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka, ingin menguji ketiganya tadi. Maka Allah mengutus kepada mereka 1 malaikat. Dia mendatangi yang berpenyakit sopak ya. Jadi orang yang pertama yang berpenyakit sopak dan berkata, sesuatu apakah yang paling engkau minta, yang paling kau inginkan? Tanya. Dia menjawab, warna yang bagus dan kulit yang bagus, serta hilangnya dari diri saya sesuatu yang membuat orang-orang jijik kepada saya. Maksudnya penyakit sopaknya minta disembuhkan. Maka malaikat itu mengusapnya, dan seketika itu hilanglah penyakitnya, penyakit sopaknya yang menjijikkan, dan dia diberi warna kulit yang bagus. Sudah penyakitnya disembuhkan, warna kulitnya diberi warna kulit yang bagus, mungkin putih, bersih, cerah. Kemudian dia bertanya, malaikat lagi bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau sukai?
Dia menjawab, unta atau sapi. Sang rawi ragu-ragu. Maka dia pun diberi satu unta yang bunting, satu unta yang unta meteng. Lalu dia mendoakan, semoga Allah memberi berkah untukmu dalam unta ini. Dia, malaikat tadi, kemudian mendatangi si buta, orang yang kedua ini, dan bertanya, apakah yang paling engkau sukai? Dia menjawab, si buta, rambut yang indah dan hilangnya dari diri saya penyakit yang karenanya aku dijauhi oleh manusia. Malaikat itu lalu mengusapnya, maka hilanglah penyakitnya dan dia diberi rambut yang indah. Niki buta anu nggih. Buta karena penyakit nggih. Jadi bukan buta digudul boten. Jadi memang buta rambutnya nggak bisa tumbuh boten. Dia malaikat lagi bertanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Dia si buta menjawab, sapi. Lalu dia diberi sapi bunting, sapi meteng, dan didoakan semoga Allah memberkahinya untukmu. Lalu dia mendatangi si buta, ya, orang yang ketiga ini, dan bertanya, apa yang paling kamu suka? Dia menjawab, Allah mengembalikan kepada saya mata saya agar saya bisa melihat manusia. Maka dia diusapnya dan Allah mengembalikan pandangannya kepadanya. Dia bertanya, malaikat lagi tadi bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau sukai? Dia, ya, si mantan buta tadi, ya, menjawab, kambing. Maka diberi kambing yang bunting, kambing yang meteng, sambil didoakan seperti doa yang diucapkan untuk kedua sahabatnya yang sebelumnya. Kemudian yang pertama, kedua dan ketiga beranak dan berkembang biak. Jadi unta bunting tadi, sapi yang bunting tadi, kemudian kambing yang bunting, ini ketiganya beranak, mana kemudian berkembang biak. Jadi mana terus, sehingga yang pertama memiliki satu lembah unta. Oh, ada sangat nih. Yang kedua memiliki satu lembah sapi, dan yang ketiga memiliki satu lembah kambing. Ini hartanya berkah, ya, jadi bertambah, terus mana sampai akeh, sampai satu lembah. Kemudian dia malaikat tadi mendatangi si belang. Si belang ini orang yang pertama yang berpenyakit sopak tadi, dalam rupa dan bentuk atau penampilannya yang lain. Jadi si belang ini tidak mengenali. Dia berkata, seorang miskin telah terputus, ya, bagiku semua sebab dalam safarku. Ini malaikat ini datang lagi dalam rupa yang berbeda, ya. Kemudian dia mengaku sebagai seorang yang miskin, ya, kehabisan harta benda, dan dalam keadaan safar, dalam perjalanan jauh. Maka ini tidak ada bekal bagiku kecuali pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda, si sopak tadi. Saya memohon kepada Anda demi Allah yang telah memberi Anda warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta, satu ekor unta saja yang bisa menghantarkan saya dalam safar saya ini. Maka dia menjawab, ya, si sopak tadi menjawab, hak-hak orang masih banyak. Hak-hak orang masih banyak. Maksudnya apa? Dia enggan memberikan satu ekor untanya kepada orang yang safar ini, orang yang miskin ini, yaitu malaikat tadinya. Maka dia berkata, sepertinya saya mengenal Anda. Malaikat tadi berkata, sepertinya saya mengenal Anda. Bukankah Anda dulu berkulit belang yang dijauhi oleh orang-orang dan juga fakir? Kemudian Anda diberi oleh Allah. Dia menjawab, sesungguhnya harta ini saya warisi dari orang-orang tuaku. Ini ngapusi ini si sopak ini
ngapusi, boten purun ngakoni lek harta itu dulunya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala melalui si malaikat ini. Jadi ngakune ini untuk iki harta warisan, warisan dari orang tuaku. Maka dia malaikat tadi berkata, jika kamu dusta, maka Allah akan mengembalikanmu pada keadaan semula. Jadi karena ini menipu, maka oleh malaikat dibelesne pisan karena kamu menipu dusta, maka Allah akan mengembalikan kamu pada keadaan semula, yaitu berpenyakit lagi, menjijikkan lagi, kemudian hartanya diambil. Dan dia mendatangi si buta, ya. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang kedua, yaitu si buta dalam rupa dan penampilannya, ya, sebagai orang miskin. Jadi si buta ini tidak mengenali dan menyatakan kepadanya seperti apa yang dia katakan kepada si belang. Jadi malaikat tadi datangi orang yang kedua, si buta, ya, dengan modusnya sama. Saya ini orang miskin, saya ini orang safar. Dan si buta, ya, kemudian minta satu ekor sapi. Dan si buta menjawab persis seperti jawabannya. Jadi si buta ini qadarullah nyaur ini podo harus yang orang pertama yang berpenyakit sopak tadi. Dia mengaku bahwasanya harta itu, sapi satu lembah itu adalah warisan dari orang tuanya, padahal tidak. Maka dia pun berkata, si malaikat tadi, jika kamu berdusta, Allah pasti mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Dibelesne malih. Dan dia, ya, malaikat tadi mendatangi si buta dalam rupa dan penampilannya. Jadi, ini orang yang ketiga, si buta juga begitu diuji, didatangi. Dia berkata, seorang miskin dan ibnu sabil ini orang yang bersafar, yang telah kehabisan bekal dan usaha, ya, dalam perjalanan, maka hari ini tidak ada lagi bekal yang mengantarkan aku ke tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Saya memohon kepada Anda demi Allah yang telah mengembalikan pandangan Anda satu ekor kambing saja. Jadi nyuwun satu ekor kambing supaya saya bisa meneruskan perjalanan saya. Maka dia, si buta tadi berkata, saya dulu buta, lalu Allah mengembalikan pandangan saya, maka ambillah apa yang kamu suka, ya, dan tinggalkanlah apa yang kamu suka atau yang tidak suka. Niki orang yang ketiga, niki ngakoni bahwasanya dia dulu adalah seorang yang buta, kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya sekaligus memberinya harta yang banyak. Kemudian mempersilahkan malaikat tadi, malaikat sing mimbo, ya, jadi orang miskin dalam keadaan safar, untuk mengambil kambing yang dia butuhkan. Kami lanjutkan, demi Allah, aku tidak keberatan, ya, kepada kamu dengan apa yang kamu ambil karena Allah. Maka malaikat itu berkata, jagalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu hanyalah diuji, dan Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada dua sahabatmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis yang panjang ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya janganlah kita mengira Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuatu kepada kita, baik itu berupa kenikmatan harta ataupun kenikmatan yang berupa Allah sembuhkan kita dari penyakit yang kita derita. Kemudian setelah itu Allah biarkan wis sugih ditokne, wis penyakitnya wis mari ditokne. Nah, ini tentunya tidak seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena memang demikian. Jadi meskipun penyakitnya sudah sembuh, sudah dihilangkan dari kesedihan, ya, dari kesusahan, kemudian sudah dihilangkan juga dari kemiskinan, Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi kita, tetap menguji kita. Dan barang siapa yang bersyukur, ya, dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan
memberkahi apa yang ada pada dirinya. Dan barang siapa kufur ya, tidak mau mengakui nikmat Allah, tidak mau bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Maha Kuasa mengambilnya darinya. Ya, inilah pentingnya muraqabah, bahwasanya apapun yang ada pada diri kita ini tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita mengenang atau mengingat ya, bahwasanya misalnya seorang itu dulunya susah, dulunya niku berpenyakit, kemudian dia sembuh, kemudian dia menjadi orang yang berharta. Ini harus senantiasa ingat keadaan dulunya. Ini seperti yang dialami juga oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini beliau seorang yang tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Dan beliau ini hidup pada zaman Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Uwais ini juga ngaten. Beliau berpenyakit kulit ya, yang menjijikkan ngaten. Kemudian beliau berdoa agar penyakitnya ini disembuhkan dan disisakan sedikit. Ini sing rada aneh nih, wong penyakit kok malah ora disembuhkan total, kok malah nyuwun disisakne niki pripun niki lah kalau gini. Disisakan sedikit. Nah, ini tujuan Uwais napa? Agar dia selalu ingat dengan sisa sedikit itu, agar dia selalu ingat bahwasanya dulunya itu dia berpenyakit, sehingga dia tidak lupa dengan rahmat, dengan nikmat yang Allah berikan ya, yaitu berupa kesembuhan dari penyakitnya. Jadi tujuan beliau adalah itu ya, jadi agar selalu ingat, dan itulah pelajaran yang bisa kita ambil agar kita selalu ingat di saat-saat kita susah, di saat-saat kita ya bahasanya nggak enak katanya. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala melapangkan keadaan kita senantiasa ingat, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan. Dari Abu Ya'la Syahdat Ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan jiwanya dan bekerja untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan jiwanya kepada nafsunya dan banyak berharap kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini derajat hadisnya hasan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan jiwanya dan bekerja untuk bekal setelah mati. Maksudnya apa? Artinya tidak menuruti hawa nafsu. Menundukkan jiwanya itu artinya tidak menuruti hawa nafsu duniawi. Karena apa? Kalau dunia itu dituruti itu tidak ada habisnya. 1 juta jaluk 2 juta jaluk 3 juta jaluk katanya, sampai terus tidak ada habisnya dan akan senantiasa kurang begitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila anak Adam itu diberi 1 lembah atau 1 gunung emas, 1 gunung emas itu wakil banget ya, maka pasti dia akan menginginkan ya gunung yang kedua. Nah ini serakahnya manusia ini. Jika isak gunung emas ora kok mandek nggih, wis iki sak gunung emas iki 7 turunan ndak entek. Tapi justru menginginkan gunung emas yang kedua. Inilah perlunya kita menundukkan jiwa dan bekerja untuk bekal setelah mati. Artinya apa? Setiap apa yang kita lakukan ini kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mencari nafkah, kita niatkan pekerjaan kita itu untuk beribadah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua takliwer kita, semua yang kita lakukan kita niatkan untuk itu, untuk mencari bekal ya setelah mati. Jadi bukan kok nyambut gawe terus napa niku
olahraga ya ming olahraga niku boten, tapi harus kita niatkan untuk beribadah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan jiwanya kepada nafsunya dan banyak berharap kepada Allah. Jadi menuruti hawa nafsunya. Itu orang yang lemah itu dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pengen iki tuku, pengen iki tuku. Bahkan kudu naane cukup pisan. Nah, ini menuruti hawa nafsunya. Ini orang yang lemah. Jadi tidak bisa mengendalikan diri sendiri dan banyak berharap pada Allah. Jadi artinya apa? Berharap kepada Allah. Ya, jadi tapi tanpa diikuti dengan ketaatan, dengan beribadah. Nah niki sing lemah nih ngeten. Nggih berharapnya kepada Allah ini nggih bener. Nyebutnya itu hanya kepada Allah itu nggih bener. Tetapi orang yang lemah ini berharap tok tanpa diikuti dengan ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tanpa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi berharap tok ming jaluk tok. Auzubillah min dzalik. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Hadisnya Hasan, riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Berapapun kuatnya kita, berapapun kayanya kita, atau seberapapun miskinnya kita, seberapapun susahnya kita, seberapapun itu keadaan kita, dunia ini hanyalah sementara. Cepat ataupun lambat, nggih cepat nggih. Kenapa Mak? Apa niku? Cara basa Inggris ngoten ming mampir ngombe. Nah, ming mampir ngombe cepet banget, tidak kroso moro-moro wis dekat dengan kematian atau sudah mati. Jadi di dalam perjalanan kita mengarungi dunia yang sangat cepat ini, dunia yang singkat ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang penting mawon, yang penting mawon. Jadi yang penting mawon. Yang penting itu yang pripun? Yaitu hal-hal yang memberi kita manfaat di akhirat terutama dan di dunia kita. Jadi hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita ya dan dunia kita. Contohnya nopo nggih salat 5 waktu niku dicoba, niku nggih penting. Kemudian puasa Ramadan, kemudian berzakat, ya, bersosial dengan baik seperti itu. Dan menghindari hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting ini harus kita hindari. Jadi kita harus bisa menimbang atau mengukur sesuatu ini penting kurang. Ini harus saya lakukan apa enggak? Ini harus saya napa niku harus saya lawan napa mboten? Ini harus saya kerjakan napa mboten? Nah ini harus kita ukur, harus kita ukur. Artinya kalau tidak penting-penting amat gitu, sebaiknya ditinggalkan mawon. Dan itu ya, meninggalkan hal-hal yang tidak penting ya, itu termasuk salah satu dari napa niku kebaikan Islam. Jadi semakin kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita dan dunia kita, berarti ini merupakan standar atau ukuran keislaman seseorang. Semakin bisa meninggalkan, maka keislamannya semakin baik. Dan kalau belum bisa ya harus diupayakan. Harus diupayakan. Salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu agar kita tahu nopo mawon hal-hal yang penting itu nopo. Kalau tidak tahu kan ya, sakit menghindari hal-hal yang penting itu nopo mawon, hal-hal yang tidak penting itu nopo mawon, sehingga langkah kita atau tujuan kita itu tidak melenceng. Dan itulah yang senantiasa doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang
lurus, lurus itu lempeng mengantarkan kita langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita jaga, yaitu senantiasa menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang tidak penting bagi akhirat kita terutama dan bagi dunia kita. Sajane napa nggih? Yang besar ini kan butuhnya mboten kathah. Nggih napa mboten? Sego maem nggih. Insyaallah sehari sekali mawon pun cekap ya Pak nggih. Sehari sekali pun insyaallah pun cekap. Mboten ngapunten mboten mati ngoten nggih. Nah, tapi lek ilmu wah niki seneni Bu Idri kok. Ilmu kedokteran itu sehari 3 kali ya. Wah ini wakeh banget. Sehari 3 kali kayak onjot-onjotan. Makanya zaman sekarang ini banyak terjadi napa niku obesitas, obesitas atau kegemukan karena mangan ini kok nggih niku wow, sehari 3 kali kayak onjot-onjotan. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku sering sekali merasa lapar beliau. Jadi sedina niku nggih mboten maem nggih natos. Atau mungkin sehari itu makan sekali nggih natos. Dan itu mboten menapa nggih. Jadi mboten usah kuwatir kalau sehari itu makannya sekali itu atau sehari tidak makan ngoten nggih. Itu insyaallah mboten mati. Tasik kiat nggih. Tapi lek seminggu lah niku nggih insyaallah nggih bar. Pun masalah lek seminggu kata. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah kebutuhan manusia itu sebenarnya tidak banyak. Kita di dunia itu napa nggih kalau ditarik butuh sak cukupe niku nggih niku wow maem sak cukupe niku paribasane sehari sekali niku nggih sudah cukup. Pun juga minum itu nggih sajane nggih mboten kuwatah ngoten nggih mboten kok sehari pinten niku 2 liter ngoten nggih kekatan kelempoken nggih secukupnya lah bahasanya kita itu secukupnya kita lebih mengutamakan hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat kita dan dunia kita. Setunggal malih niki nggih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ngapunten kami ulang, dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang suami tidak ditanya atau dituntut mengapa dia memukul istrinya. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Wah niki kesempatan nih Pak Min gitu. Memukul istrinya niku tidak dituntut di dalam hadis ini. Jadi kalau seorang suami itu memukul istrinya itu tidak dituntut. Jadi, artinya apa? Adalah suatu kebolehan. Tapi dalam hal ini memukul niku anu nggih, ini memukul mendidik loh nggih. Mboten kok cetok wampleng gitu, wampleng nggih remuk sebenarnya. Jadi ini memukul di sini ini adalah memukul mendidik istrinya atau seperti hanya seorang bapak mendidik anaknya nggih sosok nggih dijewer pun juga istrinya itu juga karena istri itu adalah tanggungan atau tanggung jawab dari seorang suami ya. Seorang suami kelak itu akan ditanya tentang istrinya. Piye? Bojomu wis salat borong, bojomu wis poso apa urung dan lain sebagainya. Ini ditanya ya. Seorang suami ini akan bertanggung jawab. Sampai tidak sholat, waduh, nah ini suaminya kena. Bahkan meskipun seorang suami itu misalnya sudah masuk surga, ya, kemudian dihadirkan istrinya, ditanya istrinya, istri, nyambo, kowe kok tidak sholat? Ya Allah, suami saya tidak pernah nyuruh saya sholat, tidak pernah mendidik saya untuk sholat. Wah, niku bojone wis mlebu surga diseret malih, ditokne malih. Karena memang istri itu tanggungannya suami. Jadi ini para suami jangan gampang-gampang ini. Jadi bojone sing lanang iki salat ya aja salat dhewe, sing wedok ya kudu didelok. Bojoku mung salat borong. Lek poso ya aja poso dhewe, didelok. Bojoku mung ya wis poso borong. Apa sing dicek ya. Jadi istrinya itu dicek. Ini istri saya ini apa ini yang masih belum benar apa ini dicek karena ini bentuk tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Jadi apa yang menjadi tanggungannya ini harus dicek. Kalau ada yang salah tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dibenerni. Dalam hal ini
boleh memukul, yaitu memukul untuk mendidik, bukan memukul untuk UFC, bukan gitu. Tapi memukul untuk mendidik istrinya agar nopo, agar istri ini menjadi seorang istri yang solehah, seorang istri yang Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Seorang istri yang kita ajak bersama-sama tentunya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi seorang suami itu kan pasti malah bojoku mlebu neraka ya biyen ya nek aku mlebu surga. Mboten saged. Kalau seorang suami itu tidak bisa. Karena itu tanggungannya. Kalau dia pengen masuk surga, dia juga harus melihat istrinya, anaknya apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau apa yang ada di bawahnya atau yang menjadi tanggung jawab di tokne sampai terjerumus ke neraka, meskipun suami itu masuk surga, maka suami itu bisa terseret. Tapi lah istri mboten nggih. Istri ini mboten nanggung suaminya. Jadi kalau seorang istri masuk surga kok suaminya masuk neraka, itu nggih. Seorang istri tidak akan nanggung suaminya. Tapi kalau suami niki nggih jangan bermudah-mudah karena nanggung bojone. Jadi bojone harus diperhatikan, harus dididik, harus diajak, harus diomongi. Nah, maksud Jawa ini kudu dikenyi agar bisa masuk surga bersama-sama. Bulan madu malih teng surga mriku. Insyaallah, insyaallah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى